Shalom saudara-saudaraku. Pada malam hari ini kembali kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga sampai detik ini kami ada sebagaimana adanya. Secara khusus pada malam hari ini kami kembali beribadah kepadamu, memuji Engkau, dan hendak mendengarkan suaramu. Biarlah Roh Kudus-Mu leluasa menguasai hati dan pikiran kami. Jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Berikan kami fokus yang baik, sehingga betul-betul bisa tertanam di dalam hati kami dan berakar berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan leviatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gelap malam bagi anak-anak kecil adalah hal yang menakutkan. Ini tentunya sangat wajar karena pada malam hari kita sangat terbatas untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Belum lagi kalau ada orang-orang dewasa berusaha untuk menakut-nakuti mereka dengan cerita-cerita horor seperti adanya hantu, adanya sosok-sosok yang menakutkan pada malam hari. Nah, setelah kita bertumbuh dewasa, tentunya kita tahu bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Itu dilakukan oleh orang-orang dewasa barangkali supaya anak-anak tidak sampai hilang atau keluyuran pada malam hari. Dulu waktu saya masih kecil, saudaraku, berjalan dalam gelapnya malam merupakan perjalanan yang cukup menakutkan, di mana tidak ada penerangan jalan seperti di kota. Kadang hanya menggunakan obor dari minyak tanah atau lampu senter yang tentunya sangat terbatas dalam menerangi kegelapan. Saudara-saudara, terang dan gelap adalah sebuah mekanisme yang telah diciptakan oleh Allah. Sejak awal alam semesta, hari-hari penciptaan selalu diakhiri munculnya siang dan malam, dan itu disebut satu hari. Kalau kita perhatikan, Mazmur yang barusan kita baca ini berbicara tentang bagaimana Tuhan telah
sedemikian rupa mengatur siang dan malam di dalam tatanan alam semesta yang demikian rapi, demikian tertata dengan sangat baik. Ada binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang memang hidup atau lebih banyak beraktivitas pada siang hari. Dan ada juga makhluk-makhluk yang lebih banyak beraktivitas pada malam hari. Yang umumnya kita kenal misalnya saudaraku kelelawar, yang konon dikait-kaitkan ada hubungannya dengan virus corona yang sedang melanda dunia kita saat ini. Di malam hari mereka mencari makan dari buah-buahan yang ada. Tetapi di siang hari justru mereka beristirahat. Binatang-binatang pada malam hari itu diberikan indera penglihatan yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang hidup pada siang hari. Bahkan mereka diperlengkapi dengan indera pendengaran yang sedemikian rupa berfungsi sebagai radar untuk bisa mendeteksi benda-benda yang ada di sekitar mereka. Sehingga meskipun terbang di dalam kegelapan malam, seekor kelelawar tidak akan menabrak apapun karena radar dari indera pendengarannya itu menuntun. Nah, pemazmur menggambarkan itu menjadi bait-bait pujian bagi Tuhan. Menggambarkan bagaimana Tuhan menata sedemikian rupa alam ini. Bagaimana benda-benda angkasa juga mendukung dan memberi tanda-tanda terhadap pergantian siang dan malam dan musim-musim yang ada di dalam alam ini. Bangsa-bangsa di sekitar pemazmur yang tidak mengenal Allah, ketika melihat bagaimana siang dan malam, bagaimana matahari dan bulan menjadi penentu atau penanda dari pergantian-pergantian yang ada dalam peristiwa alam, itu telah membawa mereka melihat benda-benda angkasa itu sebagai dewa-dewa yang akhirnya mereka sembah. Mazmur ini menunjukkan bahwa itu semua berada di dalam pengaturan Allah. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang itu diatur dan ditempatkan oleh Allah untuk melayani Dia. Berfungsi sebagai alat di dalam tangannya dalam memelihara ciptaannya di dalam dunia ini. Bukan untuk disembah, bukan untuk dijadikan dewa-dewa. Demikian juga tentang adanya makhluk-makhluk yang hidup atau beraktivitas pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia pun berada di dalam tatanan dan pengaturan Allah bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Di dalam Mazmur ini, manusia digambarkan sebagai makhluk yang lebih banyak beraktivitas pada siang hari. Di zaman ini memang kadang tidak jelas lagi batasan bagi kita antara siang dan malam. Namun prinsip yang bisa kita pegang di sana adalah bahwa kita berada di dalam pengaturan Allah. Semua yang kita miliki adalah dari Dia. Oleh sebab itu, ketika di satu sisi kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita jangan sampai lupa diri bahwa semua keberhasilan dan kesuksesan itu kita bisa dapatkan karena ada tangan yang tidak terlihat yang terus menolong, yang terus menguatkan akan hidup kita. Kita juga diingatkan bahwa kita perlu untuk menghargai akan siklus alami yang ada di dalam alam ciptaan Tuhan. Ada saatnya kita beraktivitas di siang hari, tetapi kita juga harus bisa beristirahat pada malam hari. Banyak orang yang kemudian melupakan akan hal ini demi untuk mengejar target-target tertentu. Tidak lagi menghargai atau menyadari bahwa tubuh fisik kita ini juga perlu istirahat. Mari kita betul-betul memperhatikan hal ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya pada malam hari kita beristirahat. Artinya, tubuh fisik kita ini punya batasannya. Tidak bisa terus-menerus dipaksakan untuk beraktivitas. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami betapa Tuhan luar biasa menciptakan alam semesta ini dan segala isinya dengan tujuan-tujuan tertentu, dan semuanya berada dalam pengaturan Tuhan. Ada siang dan ada malam. Ada makhluk yang beraktivitas pada siang hari dan ada yang beraktivitas pada malam hari. Engkau juga menempatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk melayanimu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tolong kami untuk belajar dari Tuhan, supaya kami boleh menata hidup kami dan tidak melupakanmu dalam semua keberhasilan yang kami raih. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di BNKP Surabaya. Berkati di dalam keluarga, di dalam kesehatan, pekerjaan, dan anak-anak mereka. Terlebih-lebih Tuhan menolong dan membuka jalan di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu agar semakin meyakini bahwa Tuhan selalu ada menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan boleh memberkati. Dan secara khusus Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin yang ada untuk mencari solusi yang terbaik di dalam menghadapi krisis yang terjadi di bangsa kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang menangani pasien yang terpapar virus corona dan juga pasien-pasien yang menderita penyakit yang lain. Tuhan juga boleh melindungi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan boleh menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.